SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita dan memudahkan langkah kaki kita menuju salah satu tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan taman-taman surga dunia, yaitu majelis-majelis ilmu yang Allah turunkan padanya sakinah, ketenangan, rahmat, dan dikelilingi oleh para malaikat, serta Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di hadapan para malaikatnya yang mulia. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan ngaji bersama tentang al-adabul asyrah, 10 adab sehari-hari dari kitab Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin, salah satu ulama besar di kerajaan Saudi Arabia saat ini. Insyaallah ta'ala kita akan membahas buku ini, ya mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya separuh dulu. Nanti kita sambung pada kesempatan berikutnya, karena jarak antara adzan dan antara maghrib dengan isya ya tidak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Beliau memulai bukunya ini dengan basmalah. Kenapa? Untuk mengikuti Al-Quran. Karena setiap surat di dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Yang kedua, untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena setiap kali Nabi SAW menulis surat kepada para raja, didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, ya, untuk meraih keberkahan. Karena nama Allah Subhanahu wa taala itu membawa keberkahan. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Sungguh berbarokah nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menyembelih kemudian membaca bismillah, sembelihannya halal. Kalau nggak baca bismillah, haram. Ya. Itu menunjukkan keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ya, untuk menyebarkan cinta dan kasih sayang di antara kita. Karena dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 2 nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang berisi cinta dan kasih sayang. Maka ini perhatian bagi kita ketika ngaji ilmu agama, hendaknya bagi kita untuk saling menyayangi antar sesama. Kata beliau, i'lam hadani Allahu wa iyyaka li ahsanil akhlaq anna min a'zamil adabi asyarah. I'lam, ketahuilah. Kalimat i'lam, ketahuilah, itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang penting, agar seorang perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Seperti dalam surat Muhammad ayat 19, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Kalimat tauhid, kalimat yang sangat penting. Makanya didahului dengan kalimat fa'lam. Ya. Jadi ketahuilah, ini memancing
perhatian kita semuanya, supaya memperhatikan dengan apa yang akan disampaikan. Karena apa yang akan disampaikan oleh penulis adalah masalah yang penting. Tapi sebelum itu beliau mengatakan, hadani Allahu wa iyyaka li ahsanil akhlaq. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepadaku dan kepadamu menggapai akhlak terbaik. Ini doa penulis kepada kita semuanya, supaya kita dianugerahi akhlak yang baik. Dan ini faedahnya kalau kita ngaji kitab ulama, dapat doanya ulama. Ya, maka kita aminkan apa yang didoakan oleh penulis. Karena kita semuanya butuh kepada akhlak. Islam bukan hanya membahas antara hubungan antara seorang hamba dengan Allah saja, tapi Islam juga membahas antara hubungan seorang hamba dengan sesama manusia. Bahkan disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi SAW sering ditanya tentang amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu terkumpul dalam 3 hal. Badlun nada, wa kaful adha, wa talaqatul wajah. Kita berbuat baik kepada orang lain, ya, memberikan manfaat kepada orang lain, membahagiakan orang lain, baik dengan harta kita, dengan tenaga kita, atau yang lainnya. Wa kaful adha, tidak menyakiti orang lain, baik dengan tutur kata kita atau perbuatan kita, terutama lisan dan tangan. Wa talaqatul wajah, dan wajah yang berseri-seri. Ini akhlak yang baik. Maka kita hendaknya berupaya untuk menggapai akhlak yang mulia ini. Ya, menggapai akhlak yang mulia. Dengan cara bagaimana? Yang paling inti 2. Ya, untuk menggapai akhlak yang mulia itu. 1, sering ngaji ilmu agama. Sering membaca ayat-ayat Quran. Sering membaca hadis-hadis Nabi. Karena Al-Quran dan hadis itu banyak berisi tentang akhlak dan adab. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah SWT supaya kita diberi akhlak. Seperti dalam kitab ini, penulis mendoakan. Penulis mendoakan. Ini menunjukkan bahwa salah satu kiat agar kita mendapatkan akhlak yang baik adalah dengan doa. Karena akhlak itu adalah anugerah. Tidak ada yang bisa memberikan kepada kita akhlak yang baik kecuali hanya Allah. Seperti halnya rizki, harta, tidak ada yang memberikannya kepada kita kecuali hanya Allah. Begitu juga dengan akhlak. Oleh karenanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berikanlah kepadaku akhlak yang baik. Rasulullah itu orang yang udah paling baik akhlaknya, tapi tetap minta sama Allah akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberikan kepadaku akhlak yang mulia kecuali hanya Engkau ya Allah. Jadi ini doa dari penulis memberikan faedah bagi kita agar kita selalu berdoa minta apa? Akhlak. Anna min a'zamil adabi asyarah. Bahwasanya di antara adab yang paling agung adalah 10 adab. Tentu adab itu banyak dalam Islam. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Islam itu isinya adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada istri, adab kepada teman. Islam itu pada hakikatnya isinya adalah adab. Makanya Nabi mengatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Tapi beliau di sini enggak menyebutkan semua adab. Beliau hanya akan menyebutkan 10 saja. Karena 1, ini yang paling sering disebutkan dalam Quran dan hadis, jadi banyak dalil-dalilnya. Yang kedua, karena ini yang sering dibutuhkan setiap harinya. Adab makan, adab berpakaian, ini sering dibutuhkan.
Makanya beliau akan membahas 10 adab ini, ya, walaupun sebenarnya adab-adab yang lain juga banyak. Tapi kalau suatu ilmu itu sering dibutuhkan, berarti lebih kita prioritaskan. Ya, lebih kita prioritaskan. Dan adab sumbernya 2. Yang pertama adalah dalil dari Al-Quran dan hadis. Ini sumber yang pertama. Yang kedua adalah adat istiadat manusia yang tidak bertentangan dengan dalil. Ya, selama tidak bertentangan dengan dalil, maka itu juga bisa dijadikan sebagai landasan, ya, sebagai pondasi dalam adab. Seperti misalkan di Indonesia ini, ya, banyak tata krama yang mungkin nggak ada dalilnya, tapi itu juga tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa untuk kita lakukan. Ya, nah, makanya penting bagi kita untuk memperhatikan masalah adab, terutama kita di Indonesia ini, ya, dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi apa? Akhlak, adab. Bahkan Islam masuk ke Indonesia ini salah satunya adalah berkat adab dan akhlak. Islam tidak masuk ke Indonesia dengan perang, dengan pedang, tapi Islam masuk ke Indonesia ini dengan sentuhan akhlak yang mulia. Taib, adab yang pertama, adab salam. Yani ketika kita bertemu dengan saudara kita, hendaknya kita mengucapkan salam. Ya, karena dengan mengucapkan salam kita akan saling mencintai antar sesama. Nabi SAW mengatakan, "Wallahi la tadkhulunal jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu." Ya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan, jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Bahkan dengan kita menyebarkan salam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah salah satu sebab Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha biyadihi tanasarat khatayahu kama yatanasar waraqus syajar." Seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lainnya, lalu dia mengucapkan salam, lalu berjabat tangan, kata Nabi SAW, akan rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Insya Allah kita tinggal mengucapkan salam, rontok dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan salam juga, dia adalah sebab kita bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Nabi, ayyuhan nas, ya, afsus salam wasilu bil arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, sambung silaturahmi, berilah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, dan sholatlah di saat manusia banyak yang lelap tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat, dengan kedamaian. Jadi salah satu amalan yang bisa mengantarkan kita menuju surga adalah dengan menyebarkan salam. Taib, kata beliau, al-awwal, idza laqita musliman fasallim alaihi. Kalau kamu ketemu seorang muslim, maka ucapkan salam kepadanya. Kalau ketemu, ini hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Kata Nabi, haqqul muslim alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu ketemu dia, ucapkanlah salam. Dan ketemu itu ada 2 macam. Ketemu secara langsung, ya, kita ketemu secara langsung, dan ada ketemu tapi nggak langsung. Ya, maksudnya bagaimana ketemu nggak langsung? Lewat telepon, ya kan? Nah, atau online, mungkin pakai Zoom misalkan. Itu juga apa? Ya, ketemu tapi secara tidak langsung. Maka ucapkan salam.
Maka ketika kita nelpon, daripada halo misalkan, mending salam. Walaupun tidak mengapa seorang pakai halo juga nggak apa-apa, tapi yang lebih bagus adalah kalau kita apa? Salam. Kenapa? Karena salam ini doa yang dibutuhkan oleh sesama kita. Ya. Nah, jadi apabila kamu ketemu seorang muslim, fasallim alaih, ucapkan salam kepadanya. Perhatikan kalau ketemu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ketemunya seorang muslim. Adapun non muslim, maka jangan memulainya dengan salam. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Kata Nabi SAW, jangan kamu memulai kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Ini hanya khusus bagi orang-orang muslim saja. Taib. Qailan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya itu dengan mengucapkan lafaz ini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lafaz salam yang paling sempurna. Nomor 1 adalah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kalian, rahmat Allah untuk kalian, dan keberkahan Allah untuk kalian. Ini tingkatan yang pertama yang paling sempurna. Nomor 2, ya, tingkatan yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Tingkatan yang ketiga, assalamualaikum saja. Tapi nggak usah assalamualaikum saja gitu, enggak. Nah, assalamualaikum, ya. Nah, jadi ada 3 tingkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Tingkatan yang ketiga, assalamualaikum. Semakin sempurna salam kita, semakin bagus. Karena di dalam salam itu ada 3 doa. Yang pertama, assalamualaikum, keselamatan. Siapa yang nggak pengen selamat? Semua kita pengen selamat. Ya, selamat dari musibah, selamat dari bencana, penyakit, ya, selamat dari mara bahaya, ya, selamat dari hutang, selamat dari pokoknya berbagai macam, ya. Dan yang paling penting adalah selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita butuh keselamatan. Apalagi kita orang Indonesia. Ya. Seneng banget untuk selamat. Saking senengnya banyak orang Indonesia jenenge selamat. Sampai malah ono jenenge nak KTP ini selamat dunia akhirat. Mantap jenenge. Ya, selamat dunia akhirat. Baik. Yang kedua, warahmatullah. Kasih sayang Allah untuk kalian. Siapa yang tidak ingin disayang sama Allah? Wabarakatuh. Keberkahan. Barokah itu artinya al khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Ya, baik hartanya langgeng dan terus menerus. Baik rumah tangganya, ya, langgeng dan terus menerus. Ya, diberi keberkahan oleh Allah, itu makna dari barokah. Ilmunya barokah artinya banyak dan terus menerus. Taib. Wa in sallama alaika fakul, kalau dia mengucapkan salam kepadamu, fakul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjawabnya. Dan menjawab salam hukumnya wajib. Memulai salam hukumnya sunnah muakkadah, ditekankan. Enggak wajib. Tapi kalau menjawabnya hukumnya wajib. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu diberi ucapan salam, maka jawablah, itu perintah. Dan kaidah usul fikih mengatakan hukum asal perintah menunjukkan wajib sampai ada dalil yang memalingkannya. Dan ini perintah berarti hukumnya wajib. Wajib menjawab salam. Ya, nggak boleh ada orang salam kepada kita terus kita nggak jawab padahal kita dengar. Ya, nggak boleh. Ya, karena menjawab salam hukumnya wajib. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, maka jawablah komplit, itu lebih bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi minimal, kalau nggak bisa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, minimal adalah
jawablah yang sejajar. Misalkan dia mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Itu yang wajib. Tapi kalau kita mau menambahinya waalaikumsalam warahmatullahi atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka ini lebih apa? Lebih afdal, lebih sempurna. Ya, lebih sempurna. Makanya tadi dalam ayat tadi, fahayyu bi ahsana minha. Jawablah dengan yang lebih baik. Au rudduha, atau yang semisalnya. Dan yang semisalnya itu atau yang lebih baik itu bukan hanya dalam masalah lafaz saja. Assalamualaikum berarti kita jawab waalaikumsalam, bukan hanya pada lafadznya saja. Tapi kata para ulama, ya, ekspresi kita dalam menjawab itu juga harus, ya, setidaknya sama. Kalau misalkan ada orang misalkan, ya, assalamualaikum dengan penuh ceria gitu ya, maka kita pun harusnya menjawab seperti itu. Jangan jawab tapi nggak ceria gitu. Waalaikumsalam. Itu nggak boleh. Hendaknya kita menjawab, kalau dia ceria berarti kita juga apa? Lebih ceria juga. Ya, kalau dia menyampaikan salamnya dengan penuh kehangatan, kita menjawabnya juga dengan penuh kehangatan. Nah, kayak ini perlu diperhatikan. Intinya ini adab-adab kita salam dan hendaknya bagi kita untuk apa? Menyebarkan salam ini. Ya, insya Allah kalau ini kita sebarkan terutama kepada masyarakat kita, tetangga kita, teman kita, dengan sering mengucapkan salam, maka sekat-sekat, ya, perpecahan, permusuhan itu akan hilang. Ya, nah, sebagaimana kata Nabi tadi, kalau kalian mengucapkan salam, menyebarkan salam, maka kalian akan saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Berikutnya adab yang kedua, as-sani. Adab yang kedua, adab meminta izin. Yaitu ketika kita mau ziarah atau mau masuk ke rumah orang, maka hendaknya bagi kita untuk minta izin terlebih dahulu. Jangan asal nyelonong. Ini biasanya kadang-kadang sebagian orang itu masuk rumah orang lain apa? Nyelonong begitu aja. Nggak pakai permisi, nggak pakai salam, langsung masuk begitu aja. Ini nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat kalau dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, berarti itu ayat yang penting dan merupakan konsekuensi keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian masuk rumah orang lain, bukan rumah kalian sendiri, janganlah kalian masuk sampai kalian, ya, minta izin terlebih dahulu. Ya, nggak boleh asal nyelonong, asal masuk begitu aja. Nggak boleh. Ya. Kata beliau, idza aradta dukhula ala ahadin fasta'dzin. Kalau kamu pengen masuk ke rumah orang, maka mintalah izin terlebih dahulu. Jangan langsung, ya, nyelonong begitu aja. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi orang tersebut nggak suka kalau kita masuk nyelonong begitu saja. Mungkin dia dalam kondisi tidak siap, mungkin terlihat auratnya, mungkin rumahnya masih berantakan, ya, mungkin lagi berantem, ya kan? Lagi berantem sama istrinya, sama anaknya. Nah, kita masuk, akhirnya tahu tentang rahasia dalam rumah kita. Ya, nggak boleh. Hal itu dihindari. Waqifan an yaminil bab aw yasari. Hendaknya berdiri di samping kanan pintu atau kirinya. Maksudnya jangan di depannya pintu pas, tapi hendaknya samping kanan atau samping kirinya pintu. Supaya apa? Supaya ketika sahibul bait, pemilik rumah membuka, kita nggak langsung lihat isi dalamnya rumah. Ya, itulah fungsi dan tujuan inti dari minta izin. Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal isti'dzanu li ajlil basar.
Sesungguhnya minta izin itu disyariatkan karena masalah pandangan mata. Jangan sampai ketika buka, nah pas yang buka misalkan istrinya gak pakai jilbaban misalkan, atau misalkan pas dibuka, nah, kelihatan rumahnya lagi berantakan misalkan, mungkin dia nggak suka itu dilihat sama orang lain. Kadang kan kalau berantakan tapi mungkin anaknya sendiri atau suaminya sendiri wajar, tapi kalau itu diketahui sama orang lain, izin, ya kan? Nah, fa in adzina laka dakhalta, kalau pemilik rumah mengizinkan kamu untuk masuk, silahkan kamu masuk. Wa in qila laka rji' farji', kalau dia menyuruh kamu pulang kembali, maka kembalilah. Setelah kita tadi minta izin, kemudian kita berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri, ya, kemudian nggak boleh ngintip-ngintip. Nah ini kebiasaan orang Indonesia, kadang-kadang ngintip-ngintip, nak cendelone, delok dalamnya, ini nggak boleh, karena rumah orang lain itu aurat, ya, yang nggak boleh. Mungkin pemiliknya nggak suka untuk dilihat-lihat dalamnya, ya. Nah, kalau kemudian dia membuka dan mempersilahkan kita untuk masuk, silahkan masuk. Bagaimana ya kita minta izin dan bagaimana dia mempersilahkan kita masuk? Ya dikembalikan kepada urf. Kalau misalkan orang Jawa, monggo melebet, ya silahkan masuk, ya berarti dia sudah mempersilahkan. Nggak ada lafaz khusus, karena ini dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adat. Tadi sudah kita sampaikan bahwa sumber adab itu ada dua. Yang pertama dalil, dan yang kedua adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini bertentangan apa tidak? Tidak. Makanya ketika kita minta izin pun nggak ada lafaz khusus. Itu dikembalikan kepada urf. Ya, bisa ketok pintu, bisa mencet bel, ya. Zaman Nabi dulu nggak pakai pencet bel, kono bel aja. Ya, tapi kalau sekarang kadang butuh, karena rumahnya besar, jauh, kalau ngetok mungkin nggak dengar. Nah, jadi seperti ini, walaupun tidak ada dalilnya secara khusus, tidak mengapa, karena dikembalikan kepada adat, dikembalikan kepada urf. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasy syar'i lam yuhad. Kata para ulama, urf itu digunakan dalam hukum-hukum syar'i yang tidak ada ketentuannya. Seperti misalkan nafkah, kita wajib memberi nafkah kepada istri, anak. Tapi berapa nominalnya yang harus kita berikan? Nggak ada, ketentuannya nggak ada. Maka ketentuannya dikembalikan kepada urf. Ya, dikembalikan kepada urf yang itu tentu berbeda-beda antara satu waktu dengan waktu yang lainnya. Kemudian kondisi yang kedua, kalau dia nggak mengizinkan kita untuk masuk, ya, yang bukain ternyata anaknya, terus ngomong, Abi lagi sakit, atau bapak lagi istirahat, ya, datanglah lain waktu misalkan, maka ya hendaknya bagi kita untuk pulang. Wa in qila lakum murji'u farji'u. Kata Allah SWT, kalau dikatakan kepada kalian kembalilah, pulanglah, maka pulanglah. Ya, dan kata para ulama, pulanglah dengan keadaan hati kita lapang dada. Jangan pulang tapi gerundel. Nah, itu enggak boleh juga. Ya, pulang tapi gerundel. Mas aduh, ya. Gak bisa ditemui, ya, bilangnya sakit, ini pawatan tok ae, ya, wedi aku kate nagih utang, ya, alasan tok ae misalkan, nggak boleh. Hendaknya bagi kita pulang tapi dengan hati yang ya lapang dada juga, ya. Baik. Selanjutnya yang ketiga, adab makan. Nah ini penting nih, makan ini.
Ini kebutuhan pokok ini. Gak makan mati kita. Ya. Makanya ini dimasukkan di 10 adab. Ini karena sehari-hari kita butuh kepada makan ini. Berarti ketika kita mau makan, ilmui terlebih dahulu. Ada adab-adabnya yang perlu diperhatikan. Islam itu Masya Allah ya, komplit, lengkap. Semua yang kita butuhkan diatur. Hal yang tidak mungkin kita dapati di agama-agama yang lain. Ya, agama yang lain nggak ada Pak, mengatur sedetail masalah makan, masalah qadha'ul hajah diatur, nggak ada. Tapi Islam Masya Allah luar biasa, komplit, lengkap sekali. Semua yang dibutuhkan oleh manusia ada, ya, termasuk yaitu urusan makan. Makan ini nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Kita ini seringkali makan, ya, tapi kita lupa bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama pernah mengatakan, kalau dihidangkan makanan kepadamu dan kamu kemudian bisa memakannya dan setelah itu bisa mengeluarkannya, maksudnya maka berarti telah terkumpul pada dirimu 90 macam nikmat. Ya, karena nggak semua orang bisa makan. Betapa banyak orang kesusahan cari makan. Ya, nah sudah bisa makan juga ada sebagian orang walaupun kaya nggak bisa makan juga. Kakean pantangan, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya. Sing fakir miskin malah, ya boleh kabeh. Nah, jadi ada sebagian orang mungkin nggak bisa makan, ya mungkin karena nggak ada duitnya. Ada yang mungkin ada duitnya tapi tadi ada penyakitnya, ya. Nah, kemudian kita bisa mengeluarkannya, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau sampean bisa makan tapi nggak bisa ngeluarkan. Nah, ada orang nggak bisa ngentut aja, ada yang operasi sampai 70 juta. Nggak bisa ngentut, sampean pretre, ya, jarang syukur. Nah, as-salis sammillah fi ibtida'i aklika wa syurbika qailan bismillah. Bacalah bismillah ketika engkau akan memulai makan. Ya, dengan mengatakan bismillah. Ini adab yang pertama. Kalau kita mau makan jangan lupa membaca bismillah. Ya, bismillah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Salamah. Ketika dia makan sama Nabi, anak tirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Terus tangannya itu geratelan. Maka ditegur oleh Nabi, ya gulam sammillah, wahai anak kecil, bocah kecil, makanlah dengan membaca bismillah. Ini doa yang sahih dari Nabi, singkat, padat, sahih. Ya, daripada biasanya kalau yang diajarkan di TK-TK atau TPA kita, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini hadisnya tidak sahih. Ya, mendingan bismillah. Gampang, sahih, Bukhari Muslim. Ya, nah ini makanya kita dalam beribadah, zikir termasuk ibadah. Cari yang sahih, cari yang sahih. Cari yang sahih, karena kalau yang sahih itu berarti asli dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau yang nggak sahih berarti bukan dari Nabi, palsu. Ya, nah, kita kalau duit aja carinya yang asli kok. Dikai duit palsu ya gak gelem, ya kan? Hadis juga begitu, cari yang sahih, cari yang asli dari Nabi SAW, jangan yang palsu. Nah, jadi doa jangan lupa ketika kita membaca bismillah, ya ketika kita mau makan jangan lupa baca bismillah. Dalam sebuah hadis disebutkan kalau kita baca bismillah maka setan nggak bisa makan bareng sama kita. Tapi kalau sampean makan nggak baca bismillah, setan bisa makan bareng sama sampean. Ya, kita makan sama, misalkan maaf, kalau makan terus sama binatang ikut makan bareng sama kita, jijik. Ya, bagaimana kalau setan yang bareng sama kita? Ya, cuma nggak ketok naik. Ya, baik. Wakul biyaminik, makanlah pakai tangan kanan. Ini penting juga, makan pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Disebutkan dalam hadis, ya, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali.
Jangan kalian makan pakai tangan kanan, jangan kalian makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Kita nggak boleh tasabuh sama setan. Apa tasabuh itu? Nyerupai. Nyerupai setan tuh nggak boleh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan mereka. Ya, nggak boleh menyerupai setan itu, karena setan itu musuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama-nama yang berkaitan dengan setan hindari. Rawon setan. Koyok gono jeneng liyane. Mending rawon lezat gitu kan enak. Ki rawon setan. Tahu iblis. Ya. Sambal jahanam. Nah, ini nama-nama yang perlu dihindari. Nah, dulu di sini ada dulu. Saya ganti majelis mie. Dulu ada itu, mie surga, mie neraka, masya Allah. Taib, nggak tahu siapa yang ngandani diganti majelis mie. Oh, gak majelis ilmu di sana. Taib, wakul mimma yalik. Intinya nggak boleh pakai tangan kiri, harus pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, makanlah yang terdekat. Jangan langsung yang tengah atau yang pinggir wilayah orang lain. Ini kalau kita makannya berjamaah ya. Yang terdekat terlebih dahulu. Wa idza faraghta fal'aq asabi'aka. Kalau kamu selesai makan, jilatilah jarimu. Kalau selesai makan, agar kita bersyukur kepada Allah SWT terhadap nikmat-nikmat Allah. Karena tadi sudah kita sampaikan, kita bisa makan itu adalah nikmat dari Allah SWT. Ya. Nah, boleh juga dalam riwayat yang lain, hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Dia menjilatinya sendiri atau minta dijilatkan. Maksudnya minta dijilatkan ke istrinya, anaknya, enggak apa-apa. Ya, jangan temennya, jijik enggak. Ya, enggak jijik. Tapi kalau istri atau anak tidak mengapa. Wakul alhamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah. Ini kalau selesai makan bersyukur sama Allah SWT. Puji Allah SWT. Karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala al-aklata aw yashrabu syurbata ya fayahmaduhu 'alaiha. Allah itu ridho jika ada seorang hamba usai makan atau usai minum dia kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya ditambahkan nikmatnya kepada kita. Ya. Yang kedua, supaya makan ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk ibadah kepada Allah. Jangan cuma makan supaya kenyang. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita makan ini kemudian kita menjadi kuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah dapat separuh. Maksudnya separuh kitab loh kan. Separuh kitab. Baik, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena memang jarak antara maghrib dengan isya tidak lama. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.